Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ustaz Wildan Jafar selaku pemateri di kajian sore hari ini, dan yang sangat saya banggakan dan saya cintai kepada seluruh santri pesantren Nafin Khairun Asgarsi yang telah hadir di acara sore hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya bagi kita semua. Selawat serta salam kita curahkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yaitu agama Islam. Perkenalkan, saya Zaki Raihan Nafis dari kelas 8B. Berdirinya saya di sini sebagai MC sekaligus moderator yang akan memandu acara kajian di sore hari ini yang bertemakan isi dari kitab Dardir ala Isrifil Isra wal Mi'raj yang akan disampaikan oleh Ustaz Wildan Jafar. Sebelum memulai acara pada sore hari ini, alangkah baiknya kita membaca suratul Fatihah agar acara pada sore hari ini dapat berjalan lancar dan diberikan kemudahan. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu kajian yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Wildan Jafar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tahami ya Rabbi bil Mustafa Sayyidana waghfir lana ma madha wasi'an karami ya Rabbi bil Mustafa lirma Sayyidana waghfir lana ما مدى واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح لنا حكمتك اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Kita akan melanjutkan daripada kitab Dardir ala Qissatil Isra wal Mi'raj, mengupas tentang peristiwa perjalanan Isra dan juga Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah sampai ke halaman ketiga. Sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang kita ketahui, perjalanan Isra-nya baginda Rasul dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram jaraknya kurang lebih berapa? 1.500 km. Kalau jalan kaki kurang lebih berapa hari? 40 hari. Kalau naik mobil kurang lebih 17 jam. Nah, setara dengan perjalanan daripada Surabaya kemana? Ke Jakarta. Itu perjalanan bolak-balik, habis dari Surabaya ke Jakarta, habis dari Jakarta ke Surabaya. Nah, kita sudah sampai ke pembahasan wa inda Ibnu Sa'ad. Jadi menurut Syekh Ibnu Sa'ad, wa kana al-akhidhu birika bihi Jibril. Jadi menurut Syekh Ibnu Sa'id, adapun yang memegang sadelnya buruk itu adalah siapa? Birika bihi Jibril. Yang memegang sadelnya buruk siapa? Malaikat Jibril. Wa bi zimamil buraq Mikail. Yang megang talinya buraq itu siapa? Malaikat Mikail. Jadi yang di buraq itu ada malaikat Jibril sama malaikat. Sudah kita jelaskan kemarin buraq itu apa. Fasaru hatta balaghu ardon zata nahlin. Akhirnya mereka semua itu berangkat sampai di suatu tempat itu suatu tempat yang penuh dengan apa? Kebun kurma. Faqala lahu Jibril anzil fasalli hahuna. Kemudian malaikat Jibril berkata, turunlah di tempat ini. Kata malaikat Jibril, turunlah di tempat ini, lalu sholatlah engkau di tempat ini. Sampai di tempat itu ngapain? Ngapain? Sholat. Siapa yang sholat? Di mana? Di kebun kurma. Fafa'ala summa raqiba. Kemudian Nabi Muhammad sholat di tempat itu. Sholat pertama. Ingat-ingat ya, sholat keberapa? Kemudian berangkat perjalanan lagi. Faqala lahu Jibril atadri aina shallaita. Nah, lalu malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, tahukah engkau atadri aina shallaita? Tadi itu engkau sholat di mana? Faqala la, saya tidak tahu wahai Jibril, kata Nabi Muhammad. Qala shallaitu bi Thaibah wa ilaiha al-muhajarah. Nabi Muhammad mengatakan tidak tahu tadi. Jadi kata malaikat Jibril, engkau itu tadi barusan sholat di Thaibah, di Madinah. Nama lain daripada Madinah yaitu kota Thaibah. Madinah dulu namanya Yathrib, artinya mencaci. Kemudian diganti namanya menjadi Madinatul Munawwarah, kota Madinah yang bercahaya. Itu sholat di Thaibah. Di mana? Madinah. Sholat. Tadi itu sholat di mana? Di Thaibah ya. Fantalaqal buraq yahubihi yad'u hafirahu haitsu adraka tarfuhu. Nah, kemudian buraq membawa mereka lagi semua ini meneruskan perjalanannya dan sampai di suatu tempat. Faqala lahu Jibril, sampai di suatu tempat. Faqala lahu Jibril fasaru hatta anzil fasalli hahuna. Nah, kata malaikat Jibril diminta untuk turun dan juga sholat lagi di tempat tersebut. Fafa'ala summa raghibah. Kemudian Nabi Muhammad sholat di tempat itu, kemudian melanjutkan perjalanannya lagi. Sholat di tempat itu,
kemudian melanjutkan perjalanannya lagi. Berarti sholat yang keberapa ini? Nah, faqala lahu Jibril, atadri aina shallaita? Tahukah kamu wahai Muhammad, kamu tadi itu sholat di mana? Nah, faqala la, kata Nabi, saya tidak tahu. Saya tidak tahu tadi sholat di mana. Kemudian kata malaikat Jibril tadi, fa'ala tsumma raka'a, kemudian ketika Nabi Muhammad itu sholat, sebentar ya, sampai mana tadi? Tadri sampai itu ya, atadri anna fa'ala tsumma raka'a. Buat sholat di Taibah ya. Nah, tadi tidak tahu sholat di mana. Terus selanjutnya ketika sampai di tempat di Syam, namanya tadi itu sampai di Syam ya, nanti sampai di Syam, sholatnya di Syam tadi, faqala Jibril anzil fasalli. Nah, di pohonnya mana tadi itu? Di pohonnya Nabi Musa. Sholat yang kedua di pohonnya Nabi Musa. Fantalaqul buraq yahwi bihi, kemudian buraq meneruskan perjalanannya sampai di suatu tempat. Jibril berkata, tsumma qala lahu Jibril anzil fasalli. Disuruh sholat lagi tempat berapa ini? Ketiga kalinya. Yang kedua tadi di pohonnya Nabi Musa. Di pohonnya Nabi Musa. Terus yang ketiga ini fa'ala tsumma raqiba, kemudian Nabi Muhammad salat. Faqala lahu Jibril, atadri aina shallaita? Wahai Muhammad, tahukah kamu di mana tadi salat? Qala la, enggak tahu. Kata Nabi Muhammad, shallaita. Tadi yang pertama itu salatnya di inda syajarati Musa yang tadi, yang kedua ya. Terus yang ketiga ini salat di mana? Yang ketiga ini shallaita bituri Sinaa haitsu kallamallahu Musa. Yang ketiga ini engkau tadi sholatnya itu di bukit atau gunung Tursina, tempatnya Nabi Musa mendapatkan wahyu. Jadi yang pertama di mana sholatnya tadi? Di Madinah. Yang kedua yang kedua tadi di Syam ya, di tempatnya pohon Nabi Musa. Yang ketiga di bukit Tursina atau gunung Tursina. Nah, summa balagha ardan balaslahu qusur Syam. Maka kemudian mereka itu sampai di suatu tempat terlihat bangunan-bangunan Syam yang sangat banyak. Bangunan Syam. Habis itu juga sampai di tempat tersebut, anzil fasalli hauna, disuruh malaikat Jibril sholat lagi. Jadi sholat di Syam itu, maka Nabi Muhammad sholat itu. Fa'ala tsumma raqiba, sholat. Fantalaqal buraq yahwi bihi, naik buraq lagi. Jadi tempat sholat di mana? Di Syam. Faqala atadri aina shallaita? Di manakah tadi? Malaikat Jibril tanya kepada Muhammad, di mana engkau sholat tadi? Kata Nabi, faqala la, kamu tahu enggak tadi sholat di mana? Saya enggak tahu wahai Jibril. Wa qala shallaita bi baiti lahmin haitsu wulida Isa bin Maryam. Maka kata malaikat Jibril, engkau tadi itu sholat di Baitul Laham, di Bait Laham. Bait Laham ini adalah nama tempat atau desa di mana Nabi Isa dilahirkan. Di mana Nabi Isa dilahirkan. Berapa kali sudah sholat? 4. Pertama di mana? Di Madinah. Yang kedua di mana? Pohon Nabi Musa. Yang ketiga Bukit Tursina. Yang keempat di Bait Laham ya. Bait Laham itu apa? Tempat siapa? Nabi Isa dilahirkan oleh siapa? Siti Maryam. Nah, itu sholatnya tadi. Nah, terus ketika ini wa bainama huwa yasir 'alal buraq idra'a
ifrit minal jin. Jadi setelah Nabi Muhammad berangkat, sudah sholat tadi itu, setelah sholat di Bait Laham itu, Nabi Muhammad melihat jin daripada bangsa ifrit. Jin yang menggoda siapa? Jin yang menggoda siapa? Ifrit ini. Nabi Adam dulu. Jin ifrit. Ifrit ini jin yang paling jahat. Nah itu Nabi Muhammad melihat ifrit yatlubuhu bisyu'latin min nar. Nah, jin itu membawa api atau obor untuk apa? Membakar Nabi Muhammad. Jinnya itu membawa apa? Obor atau api. Obor atau api. Kullamal tafata ra'ahu. Jadi kemudian ketika Nabi Muhammad itu melihat dari belakang, wah, kok ada jin ifrit ini? Ada apa? Jin ifrit membawa apa jinnya? Ini masih perjalanan ya, buruk. Faqala lahu Jibril, lalu malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, nah ini berkata, malaikat Jibril berkata, ala u'allimuka kalimatin taquluhunna idza qultahunna tafi'at syu'latuhu wa kharra li fihi. Nah ini, wahai Muhammad, apakah aku sudah mengajarkan kepadamu sebuah kalimat atau doa? Apabila doa atau kalimat tersebut engkau ucapkan wafi'at syu'latuhu wa kharra li fihi, maka obor atau apinya jin ifrit itu akan mati, kemudian jin ifrit akan jatuh tersungkur. Sebuah kalimat kalau dibacakan ini, api yang dibawa jin ifrit mati, jin ifritnya tersungkur. Nah, maka kemudian kata Nabi Muhammad, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar, ya, saya tahu doanya itu. Faqala Jibril, kun, maka kalau tahu katakanlah. Doanya ini bagus, ini doanya. Doanya bagus, bisa dibaca setelah sholat nih. Setelah sholat, setelah kalian mungkin tidak bisa tidak bisa menahan hawa nafsunya, ketemu dengan setan, ketemu dengan jin, baca doa ini. Baca doa ini. Dibaca setiap sholat bagus. Doanya itu ada di sini. A'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammatil lati la yujawizuhunna barrun wa la fajirun min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'rudu fiha wa min syarri ma dzara'a fil ard wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil lail wan nahar wa min tawarikil lail wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Nah, ini doanya. Bagus ini dihafalkan. Artinya apa? A'udzu biwajhillahil karim. Aku berlindung dengan zat yang maha mulia. Wa bi kalimatillahi tammah, dengan kalimat-kalimat Allah allati la yujawizuhunna barrun, yang sempurna. Bagus nih panjang doanya. Wala bagus artinya yang tidak ada orang baik dan juga orang durhaka yang melampauinya. Berlindung daripada itu. Berlindung juga dari apa? Berlindung juga daripada keburukan yang yanzilu minas sama, yang keburukan min syarri ma yanzilu minas sama, yang turun dari langit. Jadi keburukan itu juga turun dari apa? Dari langit. Wa min syarri ma ya'ruju fiha, dan juga berlindung dari keburukan-keburukan yang naik ke langit. Jadi keburukan itu ada yang turun dari langit, ada yang naik ke langit. Nah, itu keburukan. Makanya santet-santet itu, kalian kalau lihat panah di desa-desa, itu bagian dari keburukan. Makanya berlindung daripada yang turun dari langit maupun yang naik ke langit. Terus juga berlindung dari apa? Wa min syarri ma dzara'a fil ard, berlindung daripada keburukan-keburukan yang masuk ke bumi. Yang masuk ke bumi. Wa min syarri ma yakhruju minha, termasuk juga yang keluar dari bumi. Minta kita berlindung. Nah, ini doanya Nabi Muhammad panjur ini. Yang ngajarkan siapa? Malaikat Jibril. Bagus doanya. Wa min fitanil laili wan nahar,
dan juga berlindung daripada keburukan fitnah siang dan juga fitnah malam. Bagus. Kalian kalau dihindarkan dari fitnah, dihindarkan dari fitnah, ujian-ujian, berdoa ini baik siang hari maupun malam hari. Wa min tawarikil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khair. Nah, ini. Dan juga dari keburukan ke petaka-petaka malam, dari keburukan setiap petaka yang datang kecuali yang membawa kebaikan. Ya Rahman, wahai Zat yang Maha Penyayang. Wahai Zat yang Maha Penyayang. Fasaru hatta atau ala qaumin yazra'una fi yaumin wa yahsuduna fi yaum. Kemudian di pertengahan perjalanan, nah ketika membaca doa tersebut, ifritnya langsung tersungkur jatuh. Nah, fasaru hatta atau ala qaumin yazra'una fi yaum wa yahsuduna fi yaum. Kemudian di pertengahan perjalanan Nabi Muhammad itu melihat suatu pemandangan yang aneh. Melihat suatu pemandangan yang aneh, di mana pemandangan ini Nabi Muhammad melihat suatu kaum. Ketika perjalanan melihat suatu kaum, mereka itu bercocok tanam di hari itu, di hari itu juga langsung panen. Hari itu nanam, hari itu panen langsung. Tanam durian di hari itu langsung tumbuh buah durian. Tanam mangga di hari itu langsung keluar buah mangga. Tanam apa lagi yang enak buah, terus strawberry di hari itu langsung tumbuh, langsung buah strawberry. Tanam rambutan di hari itu juga langsung tumbuh buah, tumbuh pohonnya langsung ada buahnya strawberry. Enak apa enggak? Enak. Nah, kullama hasadu ajin kama kana, setelah panen diambil buahnya tumbuh lagi, maka langsung berbuah lagi. Nanam di hari itu, panen di hari itu. Faqala ya Jibril. Nah, ini faqala ini faqala ya Jibril ma hadza. Maka Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, apa ini Jibril? Apa ini? Kok masa ada orang nanam langsung tumbuh lagi? Siapa yang nanya? Nabi Muhammad nanya ke siapa? Masa nanam langsung panen gitu. Nah, faqala haula'il mujahiduna fi sabilillahi ta'ala tudha'afu lahumul hasanat bisab'imi'ati dhi'fin bisab'imi'ah. Nah, ini mereka itu orang-orang yang langsung nanam itu adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah, berjihad fi sabilillah. Orang-orang yang memerangi hawa nafsunya, orang-orang yang sholat, yang nyari ilmu, bagian daripada jihad. Kita semua itu kalau melakukan amal soleh, sedekah, puasa, sholat malam, qiyamul lail, baca Quran, hafalkan Al-Quran, itu bagian daripada jihad fi sabilillah. Maka itu balasannya 700 kali lipat. Balasannya berapa? 700 kali lipat. Nah, makanya sekarang capek-capek nyari ilmu, capek-capek nulis, kalian itu kalau ada uang sisihkan buat beli buku, sisihkan, jangan cuma makan saja, jangan cuma jajan tok. Nah, ini saya bagus, ini yang beli buku ini bagus, pinter, murah, cuma 10.000. Berapa? 10.000 ya, 11.000 ya, 10 atau 11? 10. Nah itu. Terus tadi ya melihat suatu kaum pemandangannya itu bagus ya, habis nanam langsung panen. Wa wajada rihan thayyibatan, kemudian Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya dan mendapati bau yang sangat wangi, wangi. Faqala ya Jibril ma hadhihi ar-raihah. Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, bau apa ini wahai malaikat Jibril? Kok baunya wangi sekali? Baunya wangi sekali. Baunya itu bukan kayak kita baunya. Kita itu apalagi sekarang ada yang sampai sekarang belum sikat gigi, belum mandi, ada. Angkat tangan. Wangi, ini baunya wangi. Ma hadhihi ar-raihah, apa ini Jibril? Kok wangi sekali? Qala hadhihi ar-raihah masyitah bin masyitah, ini masyitah
binti Fir'aun, Masyitah binti Fir'auna wa auladiha. Kata malaikat Jibril, ini adalah bau kuburannya Masyitah. Siapa itu? Tukang sisirnya anaknya Fir'aun. Tukang apanya? Tukang sisir, bukan sihir ya. Tukang sisirnya Fir'aun siapa namanya? Masyitah. Kenapa kok baunya wangi Masyitah ini? Kira-kira kenapa? Bainama hiya tasmutu binta Fir'aun idh saqatal mushtu. Nah, ketika Masyitah itu menyisir rambut anaknya Fir'aun, kemudian seketika itu sisirnya jatuh. Kemudian ketika sisirnya jatuh itu mengambil lagi sisirnya. Lalu Masyitah ini mengucapkan apa? Faqalat bismillah ta'isa Fir'aun. Dengan menyebut nama Allah, katanya tukang sisirnya ini, bahasa sekarang itu, mampus kamu Fir'aun, celaka kamu Fir'aun, mampus kamu. Nah, itu yang dikatakan siapa? Tukang sisirnya. Padahal waktu itu Fir'aun menganggap tuh Tuhan. Faqalat. Nah, kemudian anaknya itu Faqalat ibnatu Fir'aun awalaka rabbun ghairu abi. Apakah kamu itu punya Tuhan selain bapakku? Nah, qalat na'am, betul, saya punya Tuhan. Nah, saya punya Tuhan. Qalat afa ukhbiru bidzalika abi. Kalau begitu, kata anaknya Fir'aun, akan kusampaikan berita tersebut kepada bapakku. Sangar ini, bapaknya Fir'aun, anaknya Fir'aun punya bekengan namanya Tuhan Fir'aun. Bapaknya itu Tuhan. Kalau begitu, kata anaknya itu, fa ukhbiru bidzalika abi, tak adukan kepada bapakku. Kalau kalian bapaknya kan itu. Faqala na'am, oke, enggak apa-apa, siap, kata Masyitah. Enggak apa-apa, karena Masyitah imannya kuat. Nah, karena Masyitah imannya kuat. Tadi afa ukhbiru bidzalika abi, terus fa akhbarathu fada'aha. Kemudian anaknya Firaun mengabarkan, kemudian Masyitah itu dipanggillah. Siapa? Masyitah dipanggil oleh Firaun karena Firaun tidak terima kalau punya Tuhan selain Firaun. Faqala awalaki rabbun ghairi. Kata Firaun, apakah betul ini kamu mempunyai Tuhan selain aku? Kata Firaun. Qalat na'am, betul, katanya Masyitah. Rabbi wa rabbukallah. Betul, Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu itu, Tuhanku dan Tuhanmu Fir'aun itu Allah itu. Jadi nantang kepada Fir'aun, nyampaikan bahwasanya Tuhanku dan Tuhanmu itu adalah Allah. Nah, terus wa kana lil mar'ati binani wa zawjun. Perempuan Masyitah itu mempunyai dua anak, satunya sudah besar, satunya masih bayi menyusui. Masyitah itu satunya masih bayi, satunya sudah besar, dan juga mempunyai suami. Fa arsala ilaihim farawadal mar'ata wa zawjaha an yarji'a an dinihima fa abaya. Nah, kemudian mereka itu disiksa. Siapa yang disiksa? Masyitah disiksa, dipaksa oleh Fir'aun. Suaminya juga, kedua anaknya dipaksa untuk murtad, untuk keluar daripada agama Islam. Fa'abaya, tapi mereka semua itu menolak. Fa'abaya, mereka semua itu menolak. Faqala inni qatilukuma. Kata Fir'aun, karena menolak itu, maka kata Fir'aun itu, kalau kamu tidak mau kembali kepada agamaku, akan kubunuh kalian. Kira-kira kalian itu gimana? Ada raja yang berkuasa di daerah itu, kamu itu mau dibunuh, pilihannya dua, kamu mau dibunuh atau masuk agama lain. Kira-kira kalian kalau di posisi itu milih mana? Kira-kira mau kalian dibunuh?
Nah, qalat, nah ini berkata, ihsanan minka ilaina in qataltana an taj'alana fi baitin wahidin fatadfinana fihi jami'an. Masyito ini apa, ketika mau dibunuh bukan takut, kata Masyito, ihsanan minka ilaina, jika memang itu baik menurut kamu ya silahkan. Jadi tapi Masyito itu mempunyai satu permintaan. Kata Masyito itu, jika nanti terbunuh, tolong jasad kami dikubur di satu tempat. Jadi jadikan satu tempat. Siapa saja tadi? Bapaknya, anaknya 2. Jadikan satu tempat. Faqala dzakilati bima laki alaina minal haq. Enggak apa-apa, katanya Firaun, permintaanmu akan kukabulkan berkat jasa-jasamu, kebaikanmu dulu. Berkat kebaikannya dulu. Berkat kebaikannya apa dulu? Fa'amira bibaqaratin min nuhasin fa'ahmiyat. Maka kemudian setelah itu, karena tidak mau beriman, Fir'aun ini apa? Mendatangkan panci atau tungku, tahu panci atau tungku yang sangat besar. Keluarga Masyito ini mau apa? Mau dijadikan sekallop, mau digoreng. Ancamannya besar. Kalian posisinya kalau posisi jangan kalian, mungkin Ustaz kalau sudah di posisi itu masih 50% antara Islam atau enggak, karena mau digoreng hidup-hidup di panci yang sangat besar. Summa amara biha litulqa fiha hiya wa auladuha. Nah, kemudian setelah airnya mendidih atau minyaknya mendidih, itu kemudian dipaksa untuk menceburkan diri ke dalam panci tersebut. Besar panci, anggaplah pancinya kayak aula ini. Kalian mau dimasukkan gitu, mendidih dia, gelembung. Kalian mau digoreng dijadikan sekallop, dijadikan jamur crispy. Faqala wa auladuha. Wa auladuha. Fa'ulqu wahidan hatta balagu asghara radi'in fihim. Nah, ini. Jadi sudah bapaknya dicebur, anaknya yang besar dicebur, tinggal apa? Tinggal berdua. Anaknya yang menyusui dan juga Siti Masyitoh. Tinggal berdua, anak yang kecil sama Siti Masyitoh itu. Masyitoh goyah imannya karena melihat anaknya yang kecil, kasihan, masih bayi yang menyusui. Faqala, maka atas izin Allah, bayi tersebut, nah, bayi tersebut itu apa? Ya ummah qa'i wa la tataqasi fa innaki 'alal haq. Nah, kemudian atas izin Allah, bayi tersebut yang kecil itu tiba-tiba berbicara, wahai ibuku, engkau tidak usah takut, sudah tidak apa-apa, ceburkan saja dirimu gitu. Jangan sampai engkau itu mengurungkan niatmu, karena sesungguhnya engkau itu benar. Kemudian ada riwayat yang mengatakan bahwasanya tiba-tiba panci yang besar itu berubah menjadi pemandangan surga. Panci tersebut berubah menjadi pemandangan surga. Enak, makanya sudah mau menjebur. Sudah mau apa? Menjebur. Kemudian apa? Masyito itu berserta anaknya masuk ke dalam itu. Jadi dikatakan qala wa takallama fil mahdi arba'atun wa hum sigharu hadza. Jadi dikatakan bahwasanya dalam kitab ini ada 4 bayi yang bisa berbicara. Yang pertama, bayinya siapa? Yang barusan ini. Wa syahidu Yusuf, bayi yang menyaksikan Nabi Yusuf. Terus wa syahidu Juraid, temannya Juraid, bayi pada waktu Juraid. Pernah dengar kisah Juraid kan? Juraid tidak pernah dengar. Nanti dikisahkan. Wa Isa bin Maryam, termasuk juga bayinya siapa? Nabi Isa. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, wallahu a'lamu bis-shawab.